Kabupaten Karawang melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya, Dian Mayansari dari SMKN 1 Tempuran, Faisal Lutfi Aziz dari SDN Tempuran 1. Saya Raden Ilham Rahmat Hidayat dari SDN Jaya Negara 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Faisal? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Pada simulasi coaching ini, Pak Faisal akan berperan sebagai coach ya? Iya. Ya. Dan saya sebagai observer. Sebelum memulai kegiatan coaching, izinkan saya untuk menyampaikan rubrik penilaiannya yang harus Pak Faisal perhatikan. Yang pertama ada prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian yang kedua mengenai kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan coaching menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, bagaimana Pak sampai sini? Apakah sudah bisa dipahami mengenai aspek-aspek apa saja yang akan dinilai? Iya, sudah siap, Bu. Baik, kita lanjutkan ya Pak. Ya. Dari 3 kompetensi inti coaching yang tadi, kira-kira bagian mana yang akan Bapak untuk fokus lebih dikembangkan pada simulasi kali ini? Sebenarnya sih ketiganya ingin dikembangkan ya, Bu ya. Tapi minimal saya ingin fokus pada 2 kompetensi, yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Baik, ada 2 yang ingin dikembangkan. Boleh tidak Pak kita spesifikkan lagi nih, spesifik ya, dari 2 tersebut kira-kira dipilih lagi mana yang fokus pengembangan kita nih? Lebih spesifik lagi kompetensi mendengarkan aktif sih, karena dengan mendengarkan aktif kita bisa memahami masalah yang dihadapi coach sehingga dapat membantu coach untuk menemukan solusinya. Baik, berarti Bapak pilih yang mendengarkan aktif ya, yang Iya. nantinya akan saya amati gitu ya. Nah, kemudian apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Indikatornya saya bisa menghargai coach dengan memberi ruang untuk berbicara dan melakukan prepare dari konteks yang disampaikan oleh coach untuk mengkonfirmasi pemahaman yang disampaikan. Bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saya menilainya positif, Bu. Dengan kita terus melatih kompetensi atau keterampilan coaching, maka peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara saling membantu dalam menghadapi masalah ini semakin besar. Baik, kita sudah melaksanakan diskusi prasupervisi ya Pak ya. Semoga Pak Faisal bisa melaksanakan coaching dengan lancar dan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Cuma ada sedikit kendala nih Pak. Makanya saya mengajak Pak Faisal berdiskusi hari ini. Ingin mengeluarkan unek-unek saya gitu dalam pembelajaran. Ada masalah apa nih Pak Ilham? Bolehlah diceritakan, siapa tahu saya bisa ngebantu. Begini Pak, saya ingin berdiskusi. Anak didik saya ada yang sering membuat keributan di kelas dan saya merasa sangat sulit untuk menghadapinya Pak. Pak Ilham kebingungan ya menghadapi murid yang seperti itu. Kemudian apa tujuan diskusi kita hari ini? Saya ingin menemukan solusi itu Pak, bagaimana cara menghadapi murid yang seperti itu di usianya masih kelas 4 SD saat ini.
Bisakah Pak Ilham menceritakan lebih jelas bagaimana murid tersebut membuat keributan di kelas? Jadi murid tersebut sering membuat keributan, misalnya membuat merebut makanan milik temannya seperti itu, terus tidak mau piket di dalam kelas sehingga berkelahi dengan temannya dan lain-lain gitu Pak. Apakah ada situasi khusus sih secara tiba-tiba saja di sembarang kesempatan bersikap demikian? Sepertinya tidak ada situasi khusus sih Pak. Dia secara tiba-tiba saja di sembarang kesempatan bersikap demikian seperti itu. Kemudian selama ini apa yang sudah Pak Ilham lakukan dalam menghadapi kasus tersebut? Ketika kasus tersebut terjadi, saya lerai perkelahiannya. Terus kemudian saya nasihati mereka, khususnya murid tersebut yang menjadi pemicu perkelahian. Lalu bagaimana hasilnya? Ketika dinasihati dia hanya menunduk saja gitu Pak, terus tidak berkata apapun. Tapi keesokan harinya selalu sering diulangi lagi gitu, seperti itu lagi. Murid tersebut tuh melakukan berulang-ulang gitu. Ada upaya lain yang sudah Pak Ilham lakukan selain menasehati? Saya pernah home visit dan diskusi gitu Pak dengan orang tuanya. Terus lalu bagaimana hasilnya? Ternyata orang tuanya itu bercerai Pak, dan murid tersebut tinggal dengan ayahnya. Ya. Terus sehari-harinya ayahnya itu bekerja, dan selama ayahnya bekerja, murid tersebut dari pagi sampai sore dititipkan kepada bibinya. Nah, namun bibinya walaupun sangat sibuk dengan anaknya tersebut yang masih bayi gitu. Terus jadi intinya murid tersebut bisa dikatakan kurang perhatian dari orang tuanya. Masya Allah, upaya Pak Ilham sudah sangat bagus ya. Selain berdiskusi dengan anaknya, Pak Ilham juga langsung mendatangi orang tuanya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Jadi Pak Ilham memiliki informasi baru ya mengenai latar belakang murid tersebut. Iya betul Pak. Kemudian jika dilihat dari lingkungan teman kelasnya gimana? Ya kadang murid tersebut juga membuat keributan karena dipancing sama teman-temannya, teman sekelasnya gitu Pak. Namanya juga anak-anak SD lah ya. Kadang memang apa saja selalu direbutkan. Tapi masalahnya kalau ada yang satu ini tuh hampir setiap hari gitu Pak, ada aja yang diributkan. Kebanyakan dia memulai duluan gitu kejadian dengan teman-temannya tersebut, sehingga terpancing, sehingga terjadilah kekerasan atau kegaduhan tersebut. Kemudian setelah mengetahui beberapa informasi yang tadi telah disebutkan, upaya apa yang akan Pak Ilham lakukan ke depannya, atau misalnya ada upaya yang belum optimis, atau belum optimal dilakukan akan lebih dioptimalkan? Pertama, ketika menasihati sebaiknya tidak dilakukan di depan teman-temannya. Khawatir murid malah menjadi malu ya Pak ya. Terus selain mengobati yang sudah terjadi, saya juga melakukan pencegahan dengan cara saya yang akan selalu menyiapkan penanaman nilai-nilai sosial dan budi pekerti dan nilai-nilai sosial kepada murid, sehingga semua anggota kelas memiliki hubungan positif dan meminimalisir perkelahian karena hal-hal kecil. Lalu saya juga akan membuat buku monitoring khusus untuk anak tersebut. Ketika dia berhasil menjalani hari tanpa membuat keributan di kelas, saya akan memberikan tanda bintang sebagai apresiasinya. Terus sehingga ia merasa dihargai karena bisa menjadi selama ini dia membuat keributan hanya karena ingin diperhatikan oleh lingkungan sekitarnya. Nah, nanti di buku monitoring tersebut juga akan dilihat oleh orang tuanya, dan saya juga akan melakukan komunikasi lebih intens dan bekerja sama dengan orang tuanya untuk lebih memantau
memotivasi dan mengapresiasi setiap perkembangan positif anak tersebut. Ide yang sangat bagus itu Pak. Terus apa komitmen Bapak terhadap rencana yang akan Bapak laksanakan? Saya berkomitmen mengubah mindset untuk tidak menjudge murid tersebut nakal seperti itu Pak. Terus kemudian saya juga akan melaksanakan penyiapan nilai-nilai sosial dan budi pekerti setiap hari, dan khusus monitoring murid tersebut saya akan membuat lembar monitoringnya hari ini. Terus kemudian saya juga akan menghubungi orang tuanya seminggu sekali sampai murid tersebut menunjukkan perubahan yang positif. Wah, sepertinya bersemangat sekali ya Pak Ilham ya, menjelaskan komitmennya. Baiklah, saya doakan semoga rencana Pak Ilham bisa berjalan dengan baik. Terima kasih banyak Pak Faisal atas informasinya. Terus saya juga merasa dituntun dalam menyelesaikan permasalahan ini. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya ya Pak. Ya, sama-sama Pak Ilham. Ya sudah, sepertinya Bapak masih ada kegiatan lain. Saya permisi dulu ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pelaksanaan coaching yang dilakukan Pak Faisal kepada Pak Ilham saya amati berjalan lancar ya Pak ya. Nah, sebelum saya menyampaikan catatan hasil observasi saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu nih Pak. Bagaimana Pak Faisal menilai diri sendiri performa dalam kompetensi tadi? Apakah yang menjadi indikator ketercapaiannya itu telah tercapai? Yang tadi kita bicarakan ada indikatornya ya Pak ya. Nah, menurut Bapak sendiri apakah sudah tercapai? Saat pelaksanaan coaching yang saya sudah berusaha untuk hadir penuh dan mendengarkan aktif, saya juga sudah melakukan coaching dengan tahapan yang sesuai dengan alur tirta. Baik, sekarang boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Pak ya? Ya, silakan. Yang pertama, saya mengamati bahwa Pak Faisal telah melaksanakan prinsip coaching. Yang pertama, kemitraan. Itu sangat jelas terlihat dari percakapan yang tadi digunakan oleh Pak Faisal kepada Pak Ilham, dengan nada bicaranya itu dengan posisi yang setara gitu, tidak ada nada bicara yang menggurui. Nah, kemudian kreatif juga terlihat dari Pak Faisal yang bisa menggali ide dengan memberikan beberapa pertanyaan penuntun kepada Pak Ilham supaya Pak Ilham bisa menemukan solusi-solusi atas permasalahannya. Kemudian untuk kompetensi inti coachingnya, khususnya yang ingin dikembangkan tadi itu kan kompetensi mendengarkan aktif ya Pak ya. Ya. Nah, itu juga sudah sangat jelas terlihat dari tercapainya indikator bahwa Pak Faisal bisa menghargai coaching, di mana tadi Pak Faisal memberikan ruang kepada coaching untuk menyampaikan unek-uneknya, kemudian yang menyampaikan untuk berpendapat gitu. Kemudian juga Pak Faisal juga mengkonfirmasi setiap pemahaman yang disampaikan, itu indikatornya sudah tercapai. Kemudian yang terakhir, alur tirta juga sudah jelas terlihat dari mulai Pak Faisal menanyakan tujuan, kemudian memberikan pertanyaan penuntun untuk mengidentifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksi, dan juga komitmen sebagai bentuk tanggung jawab. Nah, bagaimana nih pendapat Pak Faisal mendengar ini? Alhamdulillah, saya senang mendapatkan positif dari Ibu. Nah, kemudian kompetensi apa lagi yang kira-kira ingin dikembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu yang lumayan sulit mungkin ya. Nah, dari diskusi kita ini, apa yang sudah ada di bayangan Pak Faisal untuk meningkatkan lagi performa di area tersebut? Terus berlatih, Terus, coaching dengan berbagai kasus. kira-kira siap
saja nih Pak yang bisa membantu Bapak dalam hal ini? Saya bisa saling simbiosis mutualisme dengan rekan sejawat. Ketika ada rekan sejawat yang mengalami kesulitan, khususnya yang berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran, saya akan mempraktikkan coaching. Kapan Bapak akan memulainya? Mulai hari ini, mulai dari hari ini, insya Allah mulai dari hari ini. Keren Pak. Semoga semangat Bapak selalu terjaga ya, supaya bisa menularkan juga ke teman-teman yang lain, termasuk saya berarti ya Pak sebagai rekan sejawat Bapak. Nah, kemudian apa yang Bapak dapatkan dari praktik coaching dan hasil penilaian coaching hari ini? Sangat banyak yang saya dapatkan. Pertama, menambah pengalaman dan menambahkan keterampilan coaching. Luar biasa sekali ya Pak Faisal. Saya rasa cukup untuk diskusi pasca supervisi hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.